itu mewakili memoria Pesionis, ingatan penderitaan orang Papua yang perlu didengar oleh negara ini. Kalau ada orang terluka batinnya, kita sembuhkan batinnya, baru kita ajak dia membangun. Ini orang sakit diajak membangun, dia nggak bisa. Obatnya cari yang terbaik. Apa obat yang bisa menyembuhkan luka batin orang Papua? Mengajak dia membangun Papua, tapi kalau dia masih sakit, dia nggak bisa, dia pasti akan marah. Orang sakit diajak bekerja, dia marah. Yang kalau bisa satu saja dituntaskan, maka itu bisa memberikan harapan buat orang Papua untuk disembuhkan luka hatinya. Kalau tadi Markus bicara tentang sejarah integrasi dan status politik Papua yang bagi orang Papua itu masih bermasalah dan dipertanyakan terus. Bantah-membantah seperti tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah duduk bersama, berdialog, mencari persepsi yang sama, menemukan titik temunya di mana. Karena itu orang Papua tawarkan dialog. Ayo Jakarta, kita dialog. Dialog untuk apa? Hanya dengan dialog sajalah. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Indonesia mencintai Papua, tolong jangan lagi ada pendeta yang dibunuh. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Itu lahir dari hati, lahir dari sebuah pergumulan dari apa yang dilihat, dirasakan dan dialami langsung. Itu mewakili memoria Pesionis, ingatan penderitaan orang Papua yang perlu didengar oleh negara ini. Ingatan penderitaan itu masih terus bertahan sampai hari ini. Ingatan itu menjadi ingatan kolektif di antara generasi muda Papua sampai hari ini. Yang berikutnya, apa yang disampaikan Pak Markus Haluk, itu juga bagian dari suasana kebatinan orang Papua yang dilukai oleh kebijakan negara di masa lalu. Kalau tadi Pak Ponto, Ferdinand, Tahayan, dan lain-lain, mari kita lihat masa depan. Mari kita kerja dalam Otus. Otus ini bagian dari anugerah Tuhan, berkat Tuhan buat Papua. Inilah masa lalu kita tinggalkan. Nggak bisa cara berpikir seperti itu. Sebagai orang Kristen kita mesti tahu. Kalau ada orang terluka batinnya, kita sembuhkan batinnya. Baru kita ajak dia membangun. Ini orang sakit diajak membangun, dia nggak bisa. Sembuhkan luka batinnya dulu. Obatnya cari yang terbaik. Apa obat yang bisa menyembuhkan luka batin orang Papua? Mengajak dia membangun Papua, tapi kalau dia masih sakit, dia nggak bisa. Dia pasti akan marah. Orang sakit diajak bekerja, dia marah. Itu pasti. Ini filosofinya seperti itu. Saya bekerja dengan Pak Luhut di tahun 2015, tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM Papua. Kami bekerja mencoba menyelesaikan sebuah persoalan HAM Papua yang kalau bisa satu saja dituntaskan, maka itu bisa memberikan harapan buat orang Papua untuk disembuhkan luka hatinya. Kalau tadi Markus bicara tentang sejarah integrasi dan status politik Papua yang bagi orang Papua itu masih bermasalah dan dipertanyakan terus. Dan Pak Ponto membantahnya dengan argumentasi hukumnya, argumentasi politiknya, dan pengalamannya. Bantah-membantah seperti tidak menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah duduk bersama, berdialog, mencari persepsi yang sama,
menemukan titik temunya di mana. Karena itu orang Papua tawarkan dialog. Ayo Jakarta, kita dialog. Dialog untuk apa? Hanya dengan dialog sajalah kita bisa menemukan titik temu perbedaan-perbedaan kita tentang sejarah masa lalu Papua itu seperti apa. Ingat, dialog tidak pernah membunuh siapapun. Dialog tidak pernah mengancam kedaulatan negara di Papua. Dialog sajalah yang bisa menyelesaikan perbedaan persepsi sejarah masa lalu, sejarah integrasi Papua dengan Indonesia. Hanya bisa diluruskan lewat dialog. Nantinya, ketika dalam dialog, kita akan temukan kebenaran. Kebenaran hanya bisa ditemukan ketika orang duduk, bicara dari hati ke hati, akan terungkap kebenaran di sana. Dan ketika kebenaran ditemukan, siapa yang bersalah harus meminta maaf. Dengan jujur meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, maka itu 50% negara sudah menyembuhkan luka hati orang Papua. Sudah membawa kita melangkah pada tahapan 50% rekonsiliasi. Dan membangun kembali trust antara Jakarta dengan Papua. Ketika kita meminta maaf. Tapi minta maaf tidak akan pernah muncul kalau negara menolak untuk duduk bersama orang Papua untuk bicara dari hati ke hati tentang perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua ini. Ingat, perbedaan sejarah integrasi Papua antara Jakarta dengan Papua yang tadi muncul dalam perdebatan Pak Ponto Ferdinand dengan Markus Salub, itu pula yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Terjadinya kekerasan yang beruntun di Papua sampai hari ini tidak pernah selesai. Jangan berdebat lagi tentang hal yang seperti itu. Mari berpikir dari hati kita yang paling dalam bagaimana kita selesaikan masalah Papua ini. Betul, kita mengajak Papua melihat masa depan, tapi masa lalunya perlu kita selesaikan dengan saling menghargai dan menghormati dan duduk bersama orang Papua untuk bicara dari hati ke hati. Dan satu lagi catatan saya untuk Pak Ponto, Ferdinand, dan orang-orang di Indonesia. Kalau mau itu merawat Papua dalam NKRI, kalau mau tesisnya Pak Ponto tentang jangan lepas Papua, kalau mau itu terjadi, di Papua itu ada aktor-aktor penentu konflik Papua yang jangan disentuh mereka, yang jangan dilakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Mereka penentu konflik Papua dan juga mereka aktor-aktor yang menentukan perdamaian di tanah Papua. Jangan sakiti mereka, jangan bunuh mereka. Siapa mereka? Perempuan dan hamba Tuhan pendeta. Kalau perempuan disakiti, perempuan dibunuh. Kalau pendeta disakiti, perempuan dibunuh. Padahal mereka adalah aktor-aktor perdamaian di tanah Papua. Di orang Papua, perempuan itu juru damai. Di orang Papua, pendeta itu juru damai. Ketika negara bertindak keras, membunuh pendeta, negara gagal menghadirkan kedamaian di tanah Papua. Negara secara sengaja mendesain kekerasan di Papua. Negara secara sengaja merawat Papua dengan kekerasan. Negara tidak mau Papua damai itu. Jangan-jangan setelah Aceh sudah selesai, Timur-Timur sudah selesai, satu daerah Indonesia yang harus dirawat dengan kekerasan, mungkin Papua. Itu yang negara mau. Karena maaf kata ya, saya peneliti, saya dosen. Tentara itu dilatih bukan untuk tidur di barak, tapi dilatih untuk berperang. Mereka berlatih. Harus ada training ground. Training ground, tempat di mana mereka berlatih untuk perang, untuk melawan musuh di sana. Papua jangan-jangan dirawat dengan kekerasan supaya tentara punya tempat untuk berlatih perang di sana. Ini tesis saya yang bisa dibantah silakan.
Tapi seperti itulah pikiran saya. Ketika pendeta dibunuh, perempuan disakiti, maka itu negara sendiri yang menghadirkan kekerasan di tanah Papua. Apakah ada pernah keluar dari mulut pejabat negara ini? Apakah Pak Ponto sebagai orang Kristen, Ferdinand sebagai orang Kristen, pernahkah mewakili orang-orang Indonesia? Kami meminta maaf karena telah menyakiti para pendeta di tanah Papua. Pendeta Elias Tabuni di Puncak Jaya 2004 dibunuh. Pendeta Nirigi diduga 2019. Maaf, ya 2019. Dan pendeta Yeremia Sanambani di Intan Jaya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Indonesia mencintai Papua, tolong jangan lagi ada pendeta yang dibunuh. Karena mereka juru damai. Mereka bisa mendamaikan Papua dengan Jakarta. Ketika mereka bersuara, umat di Papua masih mendengar suara mereka daripada suara gubernur Papua atau bupati-bupati di Papua. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.